Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih menurut kakak tentang sebuah pandangan di mana kalau kita berusaha mengenal diri sendiri itu kita selfish, kan kita harus hidup buat orang lain. Tapi kan di sisi lain ada juga yang bilang bahwa Tuhan mau bekerja dari diri kita melalui kita secara pribadi. Nah itu menurut kalian gimana? Apakah benar atau salah? Statement mana yang lebih benar, statement mana yang lebih salah? Oke, gua Ishak, gua coba bantu jawab, oke? Mau apa sih barusan? Gue Ishak, gue coba bantu jawab. Jadi jawab. Ishak, yang merasa Ishak aja. Yang merasa Ishak. Oke. Tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya lo mengenal diri lo sendiri itu dibilang selfish. Rumornya kan begitu. Oh ya, rumornya begitu. Padahal Tuhan mau pakai. Padahal kita juga harus hidup buat sesama kan gitu. Oke. Kalau dari gue sih, menurut gue, waktu kita mau mengenal diri kita sendiri itu bukan kita mengenal sekedar mengenal, tapi mengenal apa yang Tuhan udah lakuin, kenapa Tuhan nyiptain kita, mengenal apa karya Dia terhadap kita. Baru habis itu, di situ sih menurut gua kayak suatu respon, kayak ini gua ngasal nyebut ayatnya, ini cuma di Alkitab ada 2 Timotius 12 kali ya. Oh enggak dulu. Enggak, ini gua lupa ayatnya. Tapi tadi pagi gua baru dapat itu sih. Gua baru dapat tentang Yesus menyembuhkan seorang ibu-ibu yang udah berapa belas tahun ya. Berapa belas tahun sakit, bukan pendarahan. Dia di apa sih kalau di Alkitab bahasanya, bukan ditunggangi, bukan ditemploki, tapi dia kerasukan roh jahat. Jadi jalannya dia susah, dia bongkok. Dia sampai dia bongkok, akhirnya Yesus manggil dia. Dia yang ada di Kitchen. Ibu sini, enggak, ini yang di dekat. Ibu kesini. Akhirnya begitu itu, kamu telah sembuh. Yesus memanggil dia. Kemudian Yesus meletakkan tangan atasnya dan dia sembuh. Jadi ada suatu proses di mana waktu dia manggil, gue bisa bilang dia merespon, karena setelah ada kata-kata di Alkitab panggil, kemudian Yesus meletakkan tangannya, bukan Yesus yang nyamperin, tapi ada respon dari ibu ini sendiri untuk oke Tuhan, gue tahu diri gue siapa, gue datang ke lo, oke silakan beracara atas hidup gue, gitu sih menurut dari gue. Silakan Ishak. Ya Ishak kedua, silakan. Ishak kedua ya. Dulu, gue lagi batuk. Gitu ya, tadi gue juga kita batuk. Oke, menurut gue sih nggak selfish ya, nggak selfish. Nyamuk. Terus sama Gue cewek gitu. Menurut gue ini nggak selfish karena saat kita mengenal diri, ini tentang pengenalan kan, dan pengenalan sama sekali kita nggak mengambil keuntungan dari sana. Kayak saat kita tujuannya mengenal, kita hanya istilahnya datang untuk sebuah pengetahuan, pengenalan untuk pengetahuan dan pengalaman dengan diri kita. Dan ini sama sekali nggak selfish karena pertama kita nggak merugikan orang lain, dan yang kedua kita nggak mengambil keuntungan apa-apa untuk kepentingan pribadi. Karena dengan pengenalan terhadap diri kita, setidaknya kita tahu nih prototipe atau gambaran tentang diri-diri yang ada di luar sana. Kayak kita nggak akan bisa mengenal orang lain kalau diri yang paling dekat yang adalah kita nggak bisa kenal. Justru dengan mengenal diri itu adalah wujud keselflessan yang paling tinggi. Dengan kita yang membuang waktu untuk mengenal diri kita, itu adalah bukti kalau kita mau mengenal orang lain dengan cara yang tepat. Karena jangan sampai kita pilih untuk mengenal orang lain duluan, istilahnya kita jadiin orang lain sebagai kelinci percobaan tentang pengenalan ini. Tapi kalau kita kenal diri kita dulu, kitalah kelinci percobaannya. Jadi kalau gagal, kita nggak merugikan siapa-siapa. Tapi saat berhasil, jadi saat kita keluar, kita bisa kenal orang lain dengan cara yang tepat. Gitu kali. Studio tepuk tangan. Ini teologi wajib banget ya. Teologi ntar gua tag. Iya, gimana ya? Sekarang Ishak 3 batuk lagi. Enggak. Biar Tuhan kasih batuk permanen. Iya. Ini bahasanya sangat berat banget ya. Iya, benar. Ada prototype, ada selflessness, terus ada apa tadi? Kalau kata ini men, kalau kata anak otentik yang baru kuliah, yang baru masuk Undip, dia ada
bahasa implementasi. Validasi. Walaupun nggak ada. Itu dia alasan kenapa kita harus kontrasepsi diri sendiri. Kontrasepsi diri masing-masing. Introspeksi guys. Gua kesel bacanya deh. Ya, bu pembelaan gue tarik mic ya biar kedengeran. Tapi gua deketin. Baik. Lanjut. Aduh, ini menurut gua topik ya. persepsi diri sendiri. Topik yang berat banget ya. Karena tadi dia ngomong nih, Isak ngomong, gue mikirnya apa yang bakal gue jawab. Makanya gue ngumpulin jawaban dulu. Oke. Jangan nih. Tapi udah ketemu kan? Belum juga. Oke. Karena hanya kita bisa menemukan jawaban di tangan Tuhan. Iya. Di sini gue coba sharing aja menurut gue. Oke. Menurut lo gimana? Tidak sih. Ngomong kasih apa deh? Tapi kalau menurut gue itu bukan Service. fish atau fish ikan. Fish. Ikan selfish. Service jual ikan obda. Mendapatan bacanya selfish. Selfish. Oh selfish. Service. Harus ada. Selfish. Oh itu selfish. Bisa. Tapi menurut gua nih ya, itu bukan selfish ya. Kenapa? Karena ya kita wajib mengenal diri kita gini begini. Udah tumis. Ya kan dia udah gini-gini, oke lanjut aja. Boleh. Karena kita wajib mengenal diri Iritasi kita. gue ini. Iritasi yang ada. Kita wajib mengenal diri kita. Dan itu bukan selfish karena ya tadi Isak bisa sempat bilang kan bagaimana kita bisa mengenal orang lain, bagaimana kita bisa mengenal sesama kita kalau kita nggak mengenal diri kita. Terutama kita harus bisa mengenal diri kita sebenarnya atau jati diri kita sebenarnya dari sudut pandang Tuhan. Jadi ya menurut gue itu bukan selfish karena ya kita sebagai manusia kita harus tahu nih tujuan kita hidup di dunia ini apa, identitas kita ini apa gitu. Karena kalau kita tidak bisa mengenal diri kita, ya udah kita bakal hidup suka-suka kita gitu kan. Hingga akhirnya kita lebih buang-buang waktu kita, lebih buang-buang usia kita dibandingkan kita dapat berdampak dari usia kita mungkin kecil atau usia kita saat inilah seharusnya gitu kan. Kayak orang lebih senang mencari kesenangan di luar sana dibandingkan mengenal diri kita. Bahkan banyak orang bilang kayak ya lah gue masih SMA, gue masih pencarian jati diri dan berbagai hal. Justru menurut gue itu nggak bisa dijadikan alasan di usia itu. Bahkan seharusnya sejak apa ya? Sejak kita udah banyak dewasa, seharusnya kita udah mulai tuh untuk mengenal diri kita. Kita mulai connect dengan yang di atas, dengan Tuhan. Hingga kita tahu ketika kita dewasa kita bisa jadi dampak dan kita nggak buang-buang waktu kita. Karena ya itu kita harus kenal diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengenal orang lain. Ini anaknya jawab belakang gitu ya kayak Ya, tinggal modifikasi aja. Coba, Lem. Kita bekerja sama. Saling melengkapi. Jadi apa pertanyaan tadi? Kasihan. Mengenal diri kita. Ya, apakah itu buat diri kita Bisa sendiri? Itu self-sufficient. Tapi kan Tuhan udah Kita harus hidup buat sesama. Itu. Ya, saya setuju dengan pendapat Bung Bung sekali. Kita emang di situ, tapi maksudnya gini, apa ya? Kita kan ciptaan kan. Kita ini manusia adalah ciptaan Tuhan, ciptaan sesuatu walaupun kalau lu nggak percaya Tuhan ya Semesta. iya ciptaan semesta. Kita ada, pokoknya kita sesuatu yang diciptakan dari apapun terserah kalian lah. Kalau menurut gua Tuhan, ya pasti gitu kan. Nah, karena kita ada yang ciptain, udah pasti punya maksud, ya kan. Nah, maksudnya ini apa dan bagaimana ya kita harus tanya sama yang ciptain kita kan gitu. Makanya menurut gua, ketika gua belajar mengenal diri gua, hidup buat diri gua, bukan berarti selfish ya, karena kalau selfish itu lebih mementingkan diri sendiri gitu. Tapi kalau hidup buat diri itu adalah lu apa ya, mendalami journey untuk mengenal siapa lu sesungguhnya. Nah, self care bisa. Coy, gue baru ingat tadi. Atau Karena ini men, gue nambahin dikit. Karena ketika kita bisa mengenal diri kita pasti nggak bakal hidup untuk diri kita sendiri. Hingga akhirnya kita bisa membagikan kepada orang lain aja gitu. Ya, kalau lu ambil gitu gua mau Ini pelajaran.
Yang satu alih-alih menambahkan aku kan gitu. Ini pelajarannya, jangan mau dipotong nih. Oke. Ya, ini tulisan ini tuh Ya, mungkin satu hal sisanya tadi gue setuju banget sama teman-teman. Maaf ya, Lep. Tapi satu hal yang pengen plus minusnya jawab belakangan yang pengen gue lebih ini kan lebih fokusin adalah karena gini di dunia ini kalau menurut gue ya, kalau nggak lu sesuai sama pencipta ya lu sesuai sama dunia. Inti gitu, dunia ini ya dunia dalam artian dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan segala macam lah. Jadi menurut gue ketika lo tidak mencoba hidup sesuai dengan pencipta, lo pasti hidup sesuai sama dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kayak gitu. Jadi nggak bisa lo di tengah-tengah tuh. Pilihannya antara dua itu kalau menurut gue. Jadi ketika gue mendalami diri gue, mencoba mengenal diri gue, udah pasti hari demi hari gue diproses seperti apa maunya pencipta. Nah maunya pencipta itu gue bukan hidup buat diri gue sendiri. Jadi kalau lu jalan di arah yang benar, udah pasti lu hidup buat sesama juga. Betul. Iya kan? Nggak mungkin gue hidup buat diri gue sendiri. Tapi kalau maunya dunia bakal bawa gue hari demi hari untuk hidup buat diri gue, puasin gue, nih apapun pokoknya semua demi gue. Gue nambahin juga boleh nggak? Karena ku hidup bagimu. Iya benar. Ya, dunia apa? Mataku tetap memandangmu. Ya kan? Apa namanya? Maksudnya gini. Kadang-kadang gue pernah punya pemikiran ketika gue bilang ku hidup bagi. Ketika gue hidup bagimu, maksudnya bagi Tuhan. Ya. Pemikiran gue adalah, wah Tuhan ambil keuntungan dari gue. Padahal enggak di situ gitu. Ketika gue merenungi lebih dalam, ketika gue bilang ku hidup bagimu, itu berarti gue menjalani apa yang Tuhan mau untuk gue jalani. Dia bukan berarti karena gue sempat kepikiran gitu ketika gue menyembah Tuhan segala macam, enaknya ini Tuhan ngambil keuntungan dari gue nih, maksudnya pengen banget disembah, pengen banget gue datang ibadah, gue sempat Tapi itu dulu lu jangan mikir kayak gitu, lu jangan mikir kayak gitu, ntar lu jatuh lagi. Ini udah di dunia, ntar lu dikirim kemana kita nggak tahu. Cuma kadang-kadang itu bikin gue galau juga gitu. Tapi yang pasti yang gue percaya sampai detik ini adalah ketika gue hidup mau memilih untuk hidup bagi pencipta, gue hari demi hari keduniawian gue tuh terkikis sedikit demi sedikit. Karena gue mau nggak mau maksudnya cara pandang gue berubah dari cara pandang yang biasanya keduniawian akhirnya ke surga-surgaan. Mantap. Gitu geng. Nah, terima kasih kakak karena sudah menjawab rangkaian pertanyaan ini tentang disconnection, tentang selfless dan selfish dan semuanya. Nah, terakhir dong sebelum kita closing videonya, minta tips dong. Kan tadi sebenarnya udah disebutin satu atau beberapa sama Caleb sama Uncle Jules. Minta tipsnya dong gimana sih caranya untuk bisa lebih kenal diri kita sendiri yang benar. Tapi satu orang cuma boleh kasih 2 tips ya. Satu aja kita Dua. Satu aja kita ke surga. Ngomongin sambil surga. Oke. Dari Caleb yang tanya tapi. dari biar rapi aja gitu. Iya. Biar rapi ya. Di sini juga rapi, Pak. Oh enggak. Tadi kan kita Cara jarum enggak, Pak. Jadi dua tips ya 2 tips. untuk Nanti dua terakhir. Iya makanya. Mau dari lu aja. Susah nih lupa. Dua tips untuk apa? Untuk Kenapa bisa sih? mengenal diri sendiri lebih lagi. Untuk bisa mengenal diri. Gue demen nih dulu tadi. Jadi sebenarnya kalau tips ini kan relatif ya. Iya. Bisa. Jadi kita ngasih tips yang sama, bahasanya bedain aja. Karena relatif. pada umumnya. Ya, jurus kita kan jurus. Kalau gue nih, jadi fans asli, jangan guys kita. Fans. Jadi fans, kalau dari gue tips untuk bisa mengenal diri sendiri dan bukan berarti egois ya atau ngikutin nafsu duniawi. Tipsnya yang pertama adalah datang sama pencipta. Itu dari gue ya. Pertama datang sama pencipta supaya lu tahu benar tujuan lu diciptain apa, intinya itu. Terus yang kedua mungkin selain kita datang sama pencipta, banyakin Makan protein. Ya tubuh kita ya. Kembang itu juga dong. Sama kayak badan kita loh. ayam cemani. Nah, yang kedua dari gua pastiin diri kita nyaman ngelakuin sesuatu. Karena ketika lu nggak nyaman ngelakuin sesuatu, orang sekitar kita pun nggak akan nyaman. Entah apapun yang kita kerjain ya. Jadi kalau lu udah nyaman, baru deh. Kalau lu nggak nyaman, mendingan nanti dulu. Kok nyaman ya? Kalau nyaman, aman,
nanya dong, mau nanya. Jangan sampai baper. Mau nanya dong. Tadi datang ke pencipta caranya kayak gimana maksudnya? Oh iya. Gimana nih, Mbak? Jelasin Makanya dong. udah lama. Jelasin dong, gimana tuh? Ada pertanyaan. Datang ke pencipta caranya. Masa kita mati dulu kamu udah pencipta. Iya. Itu cara paling gampang sih itu, cuma Cari paling gampang ya. ya. Tapi kan bunuh diri belum tentu ke atas. Tentu ke Iya, tapi Seenggaknya kamu akan ketemu pencipta. Stop. Itu maaf, itu sangat maaf. Gimana? Oke. Apa? Gimana Gimana cara datang ke pencipta? Kalau dari gua datang ke pencipta itu Ya berhubungannya gimana? Ya. Masa harus mati dulu, gue tanya terus ini lagi apa namanya mati suri. ya nggak perlu mati dulu ya. Datang ke Iya. pencipta itu lo cukup memfokuskan diri sama sesuatu yang lo percaya benar. Karena ya ya kita percaya udah pasti pencipta kita kan. Yang udah pasti sesuatu otoritas yang kita anggap di atas kita. Lu datang ke situ ya, kalau di sini gua tekenin banget Tuhan Yesus. Kalau di sini gua tekenin banget apa firman Tuhan. Power of words, man. Yoi. Jadi maksudnya ketika lu datang ke lu dalemin, mencoba kenal Tuhan itu lewat segala sesuatu, segala media, lewat ibadah, lewat apa sih istilahnya shocking tuh? Shocking tuh berendam tapi Berendam. Ya lo nikmatin hadirat Tuhan, lo datang ingat-ingat kebaikan Tuhan, lo muji Dia, lo kagum sama Tuhan. Itu kalau dari gua untuk datang sama Tuhan ya, untuk datang ke pencipta. Yes. Jadi gitu. Gitu Ya. udah. Mantap. Ya gitu guys, ya dua dari gua itu ya tadi lah. jangan nanya-nanya lagi ya. Nah, kalau dari gue pribadi ya hampir sama kayak Kaleb gitu kan. Tapi Oh nggak bisa gitu dong. Tapi gue coba dari sudut pandang gue aja. Maksudnya apa yang biasa gue lakukan, gimana cara gue untuk bisa mengenal diri gue. Gue kadang mungkin di saat gue nggak terhubung dengan diri gue, berarti tandanya gue nggak kenal diri gue. Jadi gimana caranya gue bisa mengenal diri gue dan terhubung dengan diri gue? Gue sebelum tidur kadang gue suka shocking tadi yang Kaleb sempat bilang. Gue biasa sendirian. Gue coba pasang di kolam ikan yang enggak di kolam ikan. Jadi dimanapun tempatnya gitu kan, mungkin lagi di luar atau di mana, gue kadang suka bukan merefleksikan lah, tapi kayak kadang menanyakan gue harus ngapain ya. Kadang kayak simpelnya lah, ketika waktu itu gue lagi nggak kenal, gue lagi disconnect dengan diri gue coba shocking, gue coba dengerin musik instrumen sambil gue nyiapin satu kertas, satu pulpen. Di situ gue buka dengan doa, gue cuma bilang Tuhan, gue cuma pengen dengar suaramu gitu. Jadi please apa yang gue tulis itu gue yakin bahwa Roh Kudus lagi bekerja dari gue. Akhirnya udah selesai doa, tiba-tiba gue coba diam doang. Tiba-tiba tangan gue kayak udah gue ngalir aja tanpa. Kenapa gue bilang harus pulpen dan kertas? Karena ketika di handphone itu kadang kita suka bisa mikir, tapi kalau di ini kan tangan udah nulis aja terus. Gue tulis apapun yang gue itu kayak kadang-kadang tulisan Mandarin gitu. iya kadang bisa kayak gitu. Bahkan kadang di saat gue ngerasa bahwa diri gue nggak pede, diri gue dalam keadaan buruk, tapi tiba-tiba di tulisan itu kayak hey Yonatan, kamu kuat kok, kamu ini dan lain-lain. Terus di situ kayak wah gila nih, gue bilang. Dan Gila nih yang nulis nih. iya, gue jujur kayak wah ini kayaknya di saat gue nggak kenal diri gue, ternyata gue dikuatkan lagi dengan cara itu. Jadi kalau tips gue sih itu supaya gue bisa mengenal diri gue tiap malam shocking dengan lagu apapun, udah gue coba diam, menenung, coba tulis. Dan gue nggak mau untuk kayak apa yang gue tulis ini, ini kayaknya bukan gue deh. Jadi udah gue ngalir aja, mau itu bahasa yang mungkin nggak ngerti, baru udah selesai itu, gue bawa aja. Wah gila nih gini. Gitu. Pokoknya ya dua keren banget ya jawaban-jawabannya. Saking kerennya gue sampai lupa pertanyaannya itu apa. Dua tips. Untuk bisa lebih terhubung sama diri sendiri. Iya. Tips untuk bisa lebih terhubung sama diri sendiri. Gimana ya? 2 tips untuk bisa terhubung sama diri sendiri. Mungkin 1, ya kita jangan jadi orang yang tertutup. Karena waktu lo tertutup, lo nggak kenal banyak orang. Kayak introvert ya istilah kerennya. Betul begitu ya? Betul ya? Oke, kemudiannya. Oke, lo jangan jadi orang yang introvert karena waktu lo jadi tertutup, lo nggak bakal belajar banyak dari orang lain.
Kalau misalnya lo udah banyak ketemu orang, mungkin kayak misalnya si adalah temen gua kameramen bacot banget. Ya pelajaran sih lu Bung pelajaran gua dari dia jangan bacot. Iya. Ya kan, jadi waktu kita kenal sama diri kita sendiri, otomatis kita bakalan mau untuk mencoba kenal sama orang lain. Kita bakalan dapat pelajaran juga dari orang lain. Jadi ya apa yang orang lakuin yang gak enak, yang gue nggak suka nih kalau dia ngelakuin A, ya gue nggak mau ngelakuin A. Oh, gue nggak suka kalau dia ngelakuin B, gue nggak mau ngelakuin hal itu. Nah, jadi apa yang belum mau orang lakukan, lu lakukan duluan. iya itu kalau di Alkitab apa tuh ibaratnya? Iya ada lah itu. Nah, itu lah. Ya pokoknya kayak gitulah itu. Karena akan muncul di sini ayat ini kan. Tolongin kita. Ya, itu sih gue rasa itu aja. Itu aja. Ya. Oke, silakan Ustaz. Jadi ada Oh, gue mirip sama yang juga tadi. Menurut gue ada dua hal. Jadi ini dua hal yang sama, yaitu refleks. Maksudnya dua apa Mau namanya? Pak ngucapin kata-kata sulit biar kelihatan keren gimana sih? Refleksi ini pijit kaki. Apa namanya? Refleksi. Dan ini ada dua arah. Refleksi itu kan artinya untuk melihat kan. Tapi refleks bukan dari diri sendiri, bukan berkaca kepada diri sendiri, melainkan berkaca melalui setiap peristiwa yang kita lihat. Peristiwa yang kita lihat, dan istilahnya apapun yang terjadi kita izinkan untuk masuk ke dalam diri kita dan jadi koreksi bagi diri kita. Tadi yang Bu jelas bilang kan, melihat dan terbuka terhadap setiap semua orang terhadap masukan, opini yang orang katakan tentang kita, baik itu dikonvensional, karena kita nggak bisa mengenal diri kita dengan satu arah aja. Tapi yang kedua, refleks yang kedua, kita berefleks kepada Sang Pencipta, karena hanya kepada Dia saja kita bisa lihat gambaran yang sesungguhnya tentang diri kita, dan bukan cuma melihat gambaran atau tujuan awal Tuhan menciptakan kita, tapi kita juga mengizinkan Tuhan dan juga wahyu Tuhan yang adalah yang paling gampang Alkitab menegur kita. Karena nggak jarang orang yang mau kenal sama Tuhan, mengenal sama diri kita, baca Alkitab cuman supaya dapat kesenangan. Kayak baca Alkitab cuman bilang, oh berarti yang gue lakukan gini baik dan lain sebagainya. Tapi lupa bahwa Alkitab juga menegur, lupa bahwa Alkitab juga menghajar. Makanya dua hal ini sangat penting, karena melalui teguran, opini yang berasal dari manusia, dari orang sekitar dan dari Tuhan, kita bisa semakin mengarah kepada tujuan atau diri kita yang sesungguhnya. Gitu teman-teman. Itu fans. Gitu. Berarti itu kayak yang Saul bilang ya, gue kira gue ngelakuin sesuatu yang sesuai dengan kehendak kalau Seolah-olah aneh. Karena gini, ini ya, menurut gua kita suka keliru. Kita suka keliru karena kita ngira hidup bagi orang lain itu bukan hidup buat diri kita. Kadang-kadang kan kita disuruh untuk hidup untuk sesama juga kan. Di situ kita suka kelirunya hidup bagi orang lain, tapi bukan hidup buat diri kita tuh kita hilangin semuanya. Sedangkan Tuhan gak minta gitu. Yang Tuhan minta itu hidup buat diri kita adalah hidup ketemu sama Dia dulu, baru kita bisa hidup bersama. Kalau enggak gak pernah bisa. Kalau enggak kita pasti yang kita dengerin adalah orang-orang sekitar kita. Jadi kayak Saul kan, dia dengerin orang-orang sekitar. Saul kan mana sih? Itu dari tadi ngomong Saul juga jadi gitu nih. Oke, terima kasih untuk satu sesi yang luar biasa hari ini. Sekarang minta closingnya dong kakak-kakak, untuk biar teman-teman yang lain nanti nonton di next video juga. Oke. Silahkan didiskusikan. Kayak gitu-gitu pakai like comment subscribe nggak usah. Iya. Oke. Gak usah, maksudnya ngomong. Pakai aja, pakai. Tunggu. Bukan. Ini gue angkat dulu ya. Jadi, fans, kita udah ngobrol panjang lebar tentang ya apalah tadi yang ditanya. Nah, pokoknya bahasan kali ini tentang disconnected, keterpisahan atau ketinggalan. Buat yang pengen lihat lebih pembahasan yang lebih menarik dan orang-orang yang lebih seru-seru lagi, jangan lupa dijempolin, Oke. terus Like, dibagi-bagi kemana-mana biar semua orang ikut seru-seruan bareng kita. Terus ya, Dan buat sama teman-teman perlu nggak sih kita kayak komen dong Nah, itu. next video itu kita bahas apa ya? ngomongin apa lagi tinggal yang di komen di asik, bawah. ya kan?
biar YouTubers biar bisa masuk Kayak itu, radio. komen-komen kalian akan kita bacakan di next video. Enggak sih, kita kayak misalnya ada bukan kritik saran sih, kayak kritik saran juga boleh banget, penting Ini banget. closingnya lama amat. Aja, terus sama ada ide, bahas ini dong kayaknya seru. Oke, itu mungkin nanti bakalan kita bahas di next video. Jangan lupa subscribe, lonceng juga. Banyak banget ya. So, thank you for watching. Thank you. Thank you for Sampai ketemu watching. lagi. See you. See you next video. Bye bye.